Episode 115, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Sebenarnya apa? Kenapa? Apakah kamu masih ingin mengatakan bahwa kamu kaya? Song Jiajia sangat kesal. Orang ini sama sekali tidak memberi Zhao Zeng wajah apapun. Zhao Zeng juga memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi ketidakpuasan di hatinya sudah dalam. Entah bagaimana saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak berterima kasih kepada saya, tetapi Anda benar-benar menolak. Sama seperti Anda, mengapa menolak diri Anda sendiri? Itu hanya sia-sia. William, saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati, kembali dan membicarakannya dengan Jiang Wan. Siapa saudara saya? Ingatlah untuk datang ke perusahaan untuk menemukan saya jika Anda membutuhkannya di masa depan, saya pasti akan membantu. Zhao Zeng bertepuk tangan, mengambil kartu nama dari sakunya dan melemparkannya ke William begitu saja, seperti amal. Yah, kita hampir selesai, ayo pergi ke Arc de Triomphe untuk makan malam. Zhao Zeng tersenyum, tidak peduli dengan ekspresi wajah William. Orang-orang besar berdiri, merasa tidak berdaya untuk William, dan semua menunjukkan mata yang menghina. Garpu bodoh ini sangat bodoh. Dia tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan bagus seperti itu. Saya tidak memiliki apapun seumur hidup, dan saya harus menarik garis yang jelas dengan William di masa depan. Semua orang berpikir demikian di dalam hati mereka. William tidak berdaya, yang terakhir bangkit dan mengikuti. Saya sebenarnya adalah pewaris orang kaya, mengapa Anda tidak membiarkan saya menyelesaikannya? Setelah keluar tempat parkir, Zhao Zeng mengemudikan Audi R8 yang dia keluarkan, mobil ini sangat mahal, 1 atau 2 juta. Begitu keluar itu menarik perhatian penonton. Sangat tampan. Terutama Liao dan Song Jiajia, serta beberapa teman sekelas wanita, mata mereka diluruskan. Namun, mobil ini hanya bisa membawa 2 orang, sehingga co-driver telah menjadi medan pertempuran bagi semua perempuan. Zhao Zeng secara alami melihat pikiran para wanita ini dan tersenyum, siapa yang akan mengambil mobil saya? Saya. Tiba-tiba, beberapa gadis tidak sabar untuk bergegas ke co-pilot, bahkan lebih tua. Pertarungan. Akhirnya, Zhao Zeng melirik Liao dan berkata, Liao, ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Liao merasa senang, menginjak sepatu hak tingginya, memutar pinggulnya dan masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba, mata para gadis itu sangat iri dan cemburu. Kemudian, Zhao Zeng tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan pergi ke sana dulu. Jika Anda punya mobil, ajaklah satu sama lain. Setelah beberapa saat, banyak siswa yang keluar dari tempat parkir. Yang terbaik adalah BMW 3, itu Jiang Chao, yang telah mengambil 3 wanita, dan dia cantik di hatinya. Lalu ada mobil biasa seperti Volkswagen Phaeton dan Buick. Hanya saja, William berdiri sendirian di pinggir jalan, dan tidak ada yang mau mengajak dia naik mobil. Zhao Zeng duduk di dalam mobil dan memandang William sambil tersenyum dan tetap tersenyum, dan berkata, William, kamu tidak mengemudi. Di mana dia punya mobil, kemarilah, lupakan, biarkan dia pergi, saudara Zeng, kita silakan dan biarkan dia naik taksi sendiri. Liao mengatakan sesuatu dengan jijik, dan tidak sabar untuk mencoba Audi R8. Haha, William, kamu malah gak punya mobil nggak beli. Terlalu boros dan lulus 3 tahun lalu, malah mobilnya gak mampu. Hei, gak ngomong orang kok 3 dekade hedong 10 tahun di Heksi. Semua orang mencibir. Zhao Zeng berpikir, mengangguk mengeluarkan uang $100 dari dompetnya, seperti amal seperti pengemis melemparkan William, berkata, berikan uang taksi Anda, bagaimanapun, adalah traktiran saya, tidak bisa membiarkan Anda menghabiskan uang, katanya lagi pula, dia menyalakan mobil dengan mendengung dan pergi. Kemudian, beberapa mobil mengikuti secara bergantian. Seluruh jalan dipenuhi dengan tawa dan suara menghina mereka. William berpikir itu tidak penting, dia tidak ingin bersaing dalam masalah membeli mobil. Baru saja hendak pergi naik taksi, terdengar suara kasar laki-laki di belakangnya. Tuan Chen, apakah Anda di sini juga? William menoleh dan melihat ke atas, dan melihat tubuh seperti gunung Qinhu bertabrakan. Untungnya, dia berhenti tepat waktu, berdiri di depan William dengan hormat, menyeringai dan menggaruk kepalanya dan tersenyum, Tuan Chen, kebetulan sekali. Ya, William mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Qin Hu panik, Tuan Chen tidak peduli tentang masalah ini terakhir kali. Dia bermasalah dan ingin mencari kesempatan untuk menebusnya. Tanpa diduga, saya bertemu dengan Tuan Chen di sini hari ini. Apakah kamu datang dengan mobil? William tiba-tiba bertanya. Qin Hu mendengar kata-kata itu, dan segera berkata dengan senyum menyanjung, buka, kemana tujuan Tuan Chen, saya akan mengantarmu ke sana sendiri.
Kemudian, Qin Hu secara pribadi membawa William ke tempat parkir. Pada saat yang sama, di pintu masuk kedai kopi, Su Rong memeluk seorang paman setengah baya yang berminyak baru saja akan masuk. Dengan pandangan sekilas, dia melihat bagian belakang dua orang di sana. Sangat familiar. Bagaimana perasaanmu seperti William? Su Rong curiga. Terutama sosok lain dari belakang, begitu agung, seperti Brother Tiger. William, dengan Qin Hu. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Su Rong menggelengkan kepalanya, mengikuti paman setengah baya yang berminyak dengan tangan manis, dan memasuki kafe tanpa mempertimbangkan masalah ini. Di sini, Qin Hu membawa William ke tempat parkir dan membuka pintu mobil, tetapi William tidak naik. Kamu besar dan tebal, dan kamu mengendarai Porsche 911 merah muda. William tercengang saat itu, dan tiba-tiba ada Porsche 911 merah muda feminin. Qin Hu tersipu, malu, dan dengan cepat menjelaskan, Tuan Chen, Anda telah salah paham. Ini adalah mobil putri saudara Tai. Saya akan pergi untuk melakukan sesuatu. Putri Zheng Tai. Sepertinya saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Nyatanya, Qin Hu tidak mengatakan satu hal lagi, ketika membeli mobil tersebut, Zheng Mei menanyakan pendapatnya sendiri. Qin Hu menganggap merah muda itu cantik. Siapa bilang pria gagah tidak bisa memiliki hati seperti gadis? Daripada hati, William tidak berdaya dan duduk. Segera, keduanya datang ke Arc de Triomphe. Mobil berhenti di tempat parkir, dan William keluar dari mobil setelah berjalan beberapa langkah, dia kebetulan bertemu Zhao Zeng di sana. Dia yang pertama tiba lebih dulu, bersama Li Yao. Melihat William juga datang, wajah Zhao Zeng penuh keraguan. Bukankah kecepatan Audi R8-nya lambat? Yang lain belum datang, jadi William sebenarnya yang datang lebih dulu. Oh, William, bukankah kamu berharap kamu naik taksi dengan sangat cepat? Pintasan. Zhao Zeng tersenyum main-main. Sambil berbicara, dia melirik beberapa kali tidak jauh ke belakang William. Porsche 911 merah muda, William sepertinya baru saja turun dari sana, apa itu mungkin? Saya kira itu menyilaukan. Li Yao juga mengejek, sini, dia juara lomba lari jarak jauh 5 km tim sekolah kita saat itu. Zhao Zeng tertawa. William tidak memperhatikan. Keduanya berbalik dan masuk lebih dulu. Setelah pertemuan William, Qin Hu berlari, mengucapkan beberapa patah kata kepada William, lalu berbalik dan pergi. Kebetulan puluhan teman sekelas lainnya juga datang satu persatu. William, kamu sebenarnya datang lebih dulu. Ketika beberapa orang melihat William berdiri di depan pintu, mereka semua mengungkapkan keraguan mereka. Bukankah orang ini tanpa mobil? Bagaimana bisa lebih cepat daripada mereka punya mobil? Pintu jahat. William tersenyum dan berkata, sopir itu mengambil jalan pintas. Ketika beberapa orang mendengarnya, mereka semua terkejut. Song Jia-Jia berkata dengan rendah hati, sopir macam apa, naik taksi, dan panggil Tuan Didi sebagai supir. Jika kamu tidak berpura-pura menjadi supir, kamu akan mati. Song Jia-Jia telah lama kehilangan apa yang dia katakan kepada William. Rajin. Di dalam mobil, dia bertanya, William benar-benar pecundang. Apa yang memulai perusahaan palsu? Itu pasti kepercayaan. Song Jia-Jia juga memberitahu beberapa orang tentang masalah ini, dan semua orang setuju bahwa William sengaja mencari dukungan karena takut kehilangan muka di depan Li Yao. Sekelompok orang menggelengkan kepala, tertawa menghina, lalu menoleh dan pergi. William hanya tersenyum, pertemuan teman sekelas ini sangat membosankan. Sekelompok orang menemukan keunggulan dalam diri mereka sendiri. Segera, sekelompok orang duduk di dalam kotak. Arc de Triomphe, konsumsi tidak rendah, hotel terkenal. Mereka yang bisa makan di sini kaya. Banyak teman lama yang belum pernah ke sini sebelumnya, dan mereka semua melihat sekeliling dan kagum. Biasanya, teman sekelas bisa duduk santai di reuni, tapi hari ini berbeda. Setiap orang sangat berhati-hati dan terus menggembar-gemborkan Zhao Zeng sebagai kursi utama, dan kemudian semua orang mengambil tempat duduk. Itu adalah William, yang telah lama terlupakan, dan menemukan tempat untuk duduk. Semua orang tidak mengatakan apa-apa, bagaimanapun, mereka semua mengerti di dalam hati mereka. Menurut status William, tidak ada yang mau memanjakannya. Sesaat setelah duduk, Zhao Zeng menjentikkan jarinya, memanggil pelayan, dan berkata, ini 3 botol Romani Conti, dan 2 botol lagi Moutai. Segera, pelayan itu membawakan anggur. Conti Romani, sebotol 10.000 yuan. Petik 2. Saya pergi, Tuan Zhao punya banyak uang. Jika Anda punya uang, Anda punya banyak uang. Tidak peduli apa, saya akan mengikuti Tuan Zhao di masa depan. Sekelompok orang sangat bersemangat. Matanya berapi-api.
Zhao Zeng tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya, hei, ini hanyalah beberapa botol anggur. Seperti yang Anda ketahui, kami memulai perusahaan, berurusan dengan pelanggan, dan memiliki banyak penelitian tentang anggur. Konti Romani ini, satu itu tidak mahal. Mata Liao meluruskan saat mendengar ini. Zhao Zeng juga mengejar dirinya sendiri sejak awal. Saat itu, saya masih muda dan tidak bisa melihat pria itu dengan jelas, jadi saya tidak setuju. Hari ini, dia menyesali kematiannya, memikirkan hukum, dia ingin menangkap Zhao Zeng. Tanpa sadar, dia melirik William, jarak antara keduanya terlalu besar. Tiba-tiba, William juga mengatakan bahwa dia telah membuka perusahaan, tetapi Liao tidak menganggap William itu nyata, jadi dia semakin membenci William di dalam hatinya. Saat ini, pintu kotak terbuka. Yuan Zende masuk, memegang beberapa botol anggur enak di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, saya manajer toko kami. Ini anggur merah baru di toko kami, anggur merah Cate Patus. Semua orang tercengang, tidak mengerti apa yang terjadi. Zhao Zeng langsung terkejut, dia tahu anggur merah dari Cate Portus, botol bernilai puluhan ribu, sebanding dengan Romani Conti. Tapi, saya tidak memesannya. Bahkan jika Zhao Zeng punya uang, dia tidak bisa begitu boros. Maaf, kami tidak memesan botol-botol ini. Zhao Zeng tersenyum tipis. Jiang Chao di sampingnya juga menjelaskan beberapa kata kepada semua orang. Sekelompok orang segera tahu, botol anggur ini puluhan ribu. Oh, ini hadiah dari toko kami. Yuan Zende tersenyum, matanya tertuju pada William tanpa menunjukkan jejak, dan dia mengangguk sedikit untuk menyapa. Sekelompok orang tercengang. Memberikan. Saya mengandalkan. Wajah Zhao Zeng begitu besar. Manajer Arc de Triomphe secara pribadi mengirimkan anggur. Namun, Zhao Zeng tidak berpikir demikian, wajahnya gelap, alisnya berkerut, dan dia tidak mengenal manajer Yuan ini. Maaf, manajer Yuan, mengapa Anda memberi kami anggur? Tanya Zhao Zeng. Yuan Zende melirik William dan tersenyum, itu bukan karena Chen. Bersambung.